Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ilmu yang dirahmati Allah, kita sekarang akan memulai membahas kitab Al-Muyassarah ini. Setelah sebelum ini kita menyampaikan muqaddimah. Kita bahas dari judulnya. Yang pertama adalah judulnya Al-Muyassarah, dari kata yusr, mudah, Al-Muyassarah, sesuatu yang dimudahkan. Kemudian fi durusi al-lughati al-arabiyyati, dalam belajar bahasa Arab. Fi durusi al-lughati al-arabiyyah, ini nama bahasa yang akan kita bahas, akan kita pelajari adalah al-lughatul arabiyyah, bahasa Arab. Baik, at-ta'lif, penyusun atau penulis Wahid Ahmadi, saya sendiri. Kemudian al-kitabul awal, buku yang pertama. Semua ada 3 buku. Kita akan mengkaji dari buku yang pertama. Baik, kita lanjut ke halaman berikutnya, halaman kedua. Muhtawayat al-kitabul awal. Muhtawayatu al-kitabil awal. Muhtawayat dari kata-kata muhtawa, yang artinya kandungan. Sehingga makna secara umum adalah daftar isi dari buku pertama ini. Ada 2 di sini. Yang sebelah kanan adalah al-maudu atau tema-temanya. Yang sebelah kiri di sini as-safhah, halamannya. Saya akan tunjukkan sedikit ya, maksud saya sekilas, agar Anda juga punya gambaran tentang materi-materi yang akan dibahas di buku yang pertama ini. Pertama adalah al-mustalahat al-asasiyah. Al-mustalahat al-asasiyah artinya adalah istilah-istilah pokok. Nah, istilah-istilah pokok ini relatif banyak ya, akan kita bahas sampai halaman sebelum 20. Ya, nanti halaman 20-nya di sini kita sudah masuk ke tema baru, yaitu tatbik al-mustalahat. Aplikasi dari istilah-istilah yang kita bahas dari halaman yang pertama. Baik, isinya apa? Al-mustalahat al-asasiyah itu yang pertama anasirul lugha al-arabiyyah. Anasirul lugha al-arabiyyah, unsur-unsur dasar bahasa Arab. Di situ nanti kita akan sedikit bahas tentang harf atau huruf, tentang apa itu harokah, tentang tanwin, kemudian tentang kalimat dan jumlah, ya, secara sekilas. Tetapi ini sangat penting. Kemudian yang berikutnya adalah anwa'ul kalimah, jenis-jenis kata. Ya, nanti kita akan perbandingkan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Arab tentang jenis-jenis kata itu. Yang berikutnya adalah al-alamat fi akhiril kalimah, tanda-tanda di akhir kalimah. Jadi ilmu nahwu itu sebenarnya ilmu yang objeknya adalah tanda di akhir kalimah. Akhir kalimat itu artinya di akhir kata atau di huruf terakhir. Itu yang akan diuprek-uprek istilahnya, yang akan dielaborasi. Ya, adalah soal memberi tanda di huruf terakhir setiap kata dalam bahasa Arab, baik itu isim maupun fi'il. Nah, kita akan bahas nanti tentang tanda-tanda di akhir kalimat itu apa saja. Setelah itu kita akan bahas tentang i'rab. Nah, ini tema i'rab ini tema yang sangat ditakuti oleh sebagian orang yang bicara bahasa Arab atau belajar bahasa Arab, terutama yang masih belum berhasil. Nah, dianggap ini sebuah tema yang sulit begitu. Nah, justru itu makanya saya sampaikan di awal, agar harapan saya jika tema yang konon sulit ini bisa Anda tundukkan, bisa diruntuhkan, insya Allah nanti belajar yang berikutnya akan lebih mudah ya. Pembahasan tentang i'rab itu nanti hanya dalam sekali pertemuan mungkin selesai begitu, atau 2 kali ya. Pertama, ini temanya tentang alamatu al-i'rab al-asliyah, tanda-tanda i'rab yang asli. Sebelum itu nanti di i'rab ini ada jenis-jenis i'rab, itu ada 3 atau 4 ya, 4 maksimal. Kemudian tanda-tanda i'rab yang asli, kemudian amilul i'rab. Amil itu faktor yang mempengaruhi i'rab. Ya, hanya itu saja pembahasannya. Kalau sudah dipahami ini,
dengan baik ya, insya Allah nanti yang lain-lain akan jauh lebih mudah. Setelah itu adalah anwa'ul isim, jenis-jenis isim. Kita akan bahas di sana isim ya. Dan hanya isim, kita tidak membahas fi'il ya. Jadi khusus untuk buku yang pertama ini kita belum bicara kata kerja. Karena kata kerja agak sedikit rumit ya, banyak variannya. Harapan saya begitu Anda sudah mengenal isim dengan baik, insya Allah kita belajar fi'il akan jauh lebih mudah nanti di buku yang kedua. Kemudian jenis-jenis isim itu ada yang, ini pembagiannya, anwa'un la alaqata laha bi alamatil i'rab. Jenis-jenis isim ada yang berkorelasi dengan perubahan i'rab, dengan tanda-tanda i'rab. Nanti ada jenis-jenis yang tidak ada korelasinya, atau yang ada korelasinya. Yang tidak ada korelasinya itu nanti dibahas dalam tema al-ismu min haitsul jenis. Isim dibagi menurut jenisnya atau jenis kelaminnya. Yang kedua, isim dibagi menurut definisinya, ta'rifnya. Yang ketiga, isim dibagi menurut zuhurnya. Nah, apa itu semua nanti akan kita bahas secara mendetail insyaallah. Kemudian pembagian yang berikutnya adalah pembagian isim yang berkorelasi dengan tanda-tanda i'rab. Nah, yang pertama ditinjau dari binanya. Nanti ada isim mabni, ada isim munsharif, ghairu munsharif dan lain-lain di situ ya. Kemudian al-ismu min haitsul adad, ada isim dibagi menurut bilangannya. Ada isim mufrad, ada musanna, ada jama'. Dan nanti jamaknya ada beberapa ya. Kemudian diakhiri bab ini dengan dua, al-wadhifah at-tadribiyah al-awwal al-ula ya, dan al-wadhifah at-tadribiyah as-saniyah. Ya, latihan ya, latihan dan tugas yang pertama, latihan dan tugas yang kedua. Setelah itu di halaman 20 kita akan bicara tatbiqat al-mustalahat atau aplikasi dari istilah-istilah itu. Nah, kita akan bahas mulai dari jumlah ismiyah ya, ini tema yang sangat mendasar, yaitu jumlah ismiyah yang isinya yaitu mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar. Nah, sebenarnya tema mubtada dan khobar ini tema yang fundamental, sekaligus dia akan terus mengikuti jumlah. Karena jumlah itu menjadi jumlah yang berfaedah, yang bermanfaat. Jumlah itu kalimat ya. Kalimat dalam bahasa Arab bisa benar itu manakala ada mubtada, ada khobar salah satunya. Sehingga ini akan menjadi tema yang akan terus dibicarakan sampai akhir buku satu ini. Nah, di sana ada huruful ataf, ada huruf ataf nanti dibahas, ada harf, kemudian ada al-jar wal majrur, jar majrur, ada khobar syibi jumlah. Nah, ini ada mubtada khobar, nanti ada khobar khusus, khobar syibi jumlah, kita bahas apa itu khobar syibi jumlah. Kemudian ada khobar muqaddam, mubtada muakhar. Tadi ada mubtada khobar, sekarang khobar mubtada dibalik gitu. Nah, nanti syaratnya apa ya, dan bentuknya seperti apa akan kita bahas di situ. Lalu inna wa akhwatuha, lalu kana wa akhwatuha ya. Ini masih berhubungan dengan mubtada khobar. Lalu kata majmuk ya, tarkib atau gabungan dari kata, gabungan isim, yaitu na'at man'ud, dan yang kedua al-mudhaf wal mudhaf ilaih. Ini sebetulnya kalau ada rangkaian dua kata itu, yang itu bukan kalimat ya, dalam bahasa Arab ada dua. Pertama na'at man'ud ya, korelasinya na'at man'ud, dan al-mudhaf wal mudhaf ilaih. Nah, apa itu semua nanti akan kita bahas di sana. Sangat menarik, sangat mengasyikkan. Kemudian al-munfasil wal muttasil ya, kita pernah dengar dhamir ya. Nanti dhamir itu ada yang munfasil, ada yang muttasil. Kemudian ada dzaraf makan ya.
Kemudian ada al-harakah al-zahirah wal harakah al-muqaddarah. Ya, harakah zahirah itu harakah yang kelihatan sesungguhnya. Kemudian harakah muqaddarah itu harakah yang tidak kelihatan, diperkirakan ada gitu ya. Kemudian ini ada khobar al-jumlah al-ismiyah. Di atas tadi ada khobar syibh jumlah, ini ada khobar jumlah ismiyah. Apa itu nanti akan kita bahas di sana. Tema yang berikutnya ini hampir berakhir adalah an-nisbah. Apa itu nisbah? Kemudian tangkirul mubtada. Itu mubtada dalam bentuk nakirah. Ternyata boleh, tapi apa syaratnya? Di situ. Lalu tema yang terakhir adalah kitabatul hamzati. Hamzah wasal dan hamzah qata. Cara menulis hamzah yang muncul dan yang tidak muncul, yang wasal dan yang qata. Dan yang terakhir adalah al-manqul. Ini nukilan dari matan at-taqrib. Nah, jadi matan kitab takrib yang sangat populer di pesantren, nanti coba akan kita baca. Apakah kita sudah cukup mampu membaca dengan baik dengan ilmu yang sudah kita serap dari halaman yang pertama atau dari halaman awal sampai akhir buku ini. Baik, sekarang kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu al-mustalahat al-asasiyah. Tadi sudah disinggung di depan, ada istilah-istilah yang asasiyah yang pokok. Yang pertama adalah anasir al-lughah al-arabiyah, anasir bahasa Arab. Di sini ada 5. Ya, ini versi saya. Saya menulis 5 hal ini karena saya melihat 5 ini yang paling pokok ya. Sebelum kita bicara banyak hal tentang istilah-istilah dalam bahasa Arab, kita bahas yang 5 ini. Anasir al-lughah al-arabiyah, unsur-unsur bahasa Arab. Yang pertama adalah al-harf atau huruf. Nanti kita akan bahas detail apa itu harf, apa bedanya dengan huruf, apa bedanya dengan ahruf ya. Lalu al-harakah. Al-harakah yang artinya gerakan, tapi dalam nahwu artinya adalah tanda-tanda yang disematkan di huruf hijaiyah. Lalu tanwin. Nah, nanti ada apa itu definisi tanwin, lalu apa syaratnya tanwin. Kita akan bahas sekilas nanti. Kemudian al-kalimah dan yang terakhir adalah jumlah di dalam anasir al-lughah al-arabiyah ini. Ya, saya kira ini dulu sebagai perkenalan materi yang pertama. Insyaallah di video yang akan datang kita akan membahas secara lebih detail tentang apa itu al-harf ya, atau huruf dalam bahasa Indonesia. Sampai jumpa di video yang akan datang dan jangan lupa like, share, komen dan tentu saja subscribe. Jaga kesehatan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.